Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ekspresi wajah lelaki tua itu tampak terkejut sekaligus marah setelah dipaksa mundur. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan benar-benar dipaksa mundur oleh seorang pemuda dengan kekuatan fisiknya. Hal ini benar-benar membuatnya merasa tidak percaya. Namun, kebenaran sudah ada di hadapannya. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak mau? Meskipun lelaki tua itu berniat menyerang, dia akhirnya dihentikan oleh Dodi Bintang 6. Kekuatan Tuan Shoyin memang seperti yang diisukan. Kekuatan itu tidak bisa dinilai dari tingkat kultivasimu saja. Jika kami ingin mengetahui kekuatanmu, kami hanya bisa memperoleh informasi dari pertarungan. Jika kami bersembilan menyerangmu sendirian, kemungkinan besar tidak ada dari kami yang bisa menaklukkanmu. Oleh karena itu, ucap lelaki tua berjubah kuning itu, apa kalian berencana untuk menyerang bersama? Shoyan tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkannya. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dengan kekuatan 9 orang ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu mengalahkan Shoyan sendirian jika mereka menyerangnya sendirian. Satu-satunya cara adalah bekerja sama satu sama lain. Formasi bintang 6 cahaya. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah kuning itu berteriak keras. Seketika, 8 orang di sampingnya pun segera menuruti perintahnya. Masing-masing dari mereka bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat mengelilingi Shoyan. 9 orang itu dibagi menjadi 2 lapisan. Lapisan terluar dipimpin oleh 6 orang. Masing-masing dari mereka menempati satu sisi dan mengelilingi Shoyan dalam bentuk bintang 6 cahaya. Ada 3 orang di antara ke-6 orang itu. Mereka adalah lelaki tua berjubah kuning tingkat Dodi bintang 6, dan 2 lainnya adalah ahli tingkat Dodi bintang 5 tahap akhir. Ada 2 Dodi yang berdiri puluhan kaki di belakang ketiga orang ini. Mereka terus-menerus melindungi keselamatan yang pertama. Shoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat formasi aneh itu. Pandangannya menyapu ketiga orang di sekitarnya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Swan berat mendarat di tangannya. Dan terlintas di benaknya. Dan api putih pekat segera naik ke atasnya. Bersiap untuk menghadapi serangan ketiga orang di sekitarnya kapan saja. Menyerang! Pria tua berjubah kuning itu berteriak keras. Pada saat ini, 2 orang lainnya juga secara bersamaan memobilisasi doki di tubuh ketiganya. Dengan mengepalkan tangan mereka, senjata mereka segera muncul di telapak tangan ketiganya. Tubuh mereka bergetar, dan mereka bertiga berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menyerbu ke arah Shoyan. Shoyan memegang penguasa Swan berat di tangannya. Kekuatan spiritual yang bergejolak di antara alisnya melonjak keluar saat ini. Dalam sekejap, gerakan ketiga orang dalam pikiran Shoyan menjadi jauh lebih lambat. Ini juga memberi Shoyan waktu untuk bereaksi. Shoyan tidak menunjukkan belas kasihan saat ia mengayunkan penguasa Swan berat. Dengan mengandalkan kekuatan skill gajah kekuatan, Shoyan mampu dengan mudah merobek ruang kosong setiap kali ia mengayunkan penguasa Swan berat. Menghadapi serangan Shoyan yang sangat kuat, mereka bertiga tidak menghindar. Masing-masing dari mereka mengayunkan senjata di tangan mereka dan bertabrakan keras dengan penguasa Swan berat milik Shoyan. Setelah serangan itu, ekspresi Shoyan sedikit berubah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan matanya menunjukkan keterkejutan. Shoyan hanya merasa bahwa saat ia bertabrakan dengan pihak lain, baik itu dirinya atau permukaan senjata di tangannya, ada lapisan perisai tak terlihat yang melindungi mereka. Sebagian besar kekuatan serangan Shoyan diimbangi oleh lapisan perisai tak terlihat itu. Mungkinkah ini ada formasi 6 bintang yang sedang mereka bicarakan? Mata Shoyan menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak heran, mereka bertiga tidak menghindari serangannya. Ternyata ada alasannya. Saat Shoyan sedang memikirkan hal ini, 2 orang lainnya di sebelah kiri dan kanannya juga mengacungkan senjata mereka dan menebasnya. Shoyan hanya bisa memilih untuk mundur sementara, mengacungkan penguasa Swan dan memblokir semua serangan dari 3 orang itu. Langkah kaki Shoyan juga terus mundur. Pada akhirnya, dia benar-benar diblokir dalam lingkaran yang sangat sempit oleh 3 orang di depannya, menyebabkan dia tidak dapat maju atau mundur. Sialan, aku ceroboh. Shoyan mengumpat dalam hatinya. Dia tidak menyangka ke-9 orang ini memiliki kemampuan seperti itu. Keduanya masing-masing melindungi 1 orang, menciptakan perisai pelindung yang menghalangi serangan lawan semaksimal mungkin. Sedangkan untuk 3 orang dalam formasi, mereka menyerang orang yang sama dari arah yang berbeda. Dengan cara ini, mereka dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Akan sulit bagi lawan untuk menerobos formasi. Serangan Shoyan berhasil diblok dengan sangat baik. Shoyan tidak bisa menganggap serangan lawannya sebagai hal yang remeh.
Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah Dodi bintang 5 dan Dodi bintang 6, penguasa aliran tubuh 6 sendi. Shoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Penguasa aliran tubuh 6 sendi diperlihatkan. Api putih pekat mengikuti gerakan penguasa Swan itu dan berubah menjadi garis api di sekitar Shoyan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, garis api yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama. Itu seperti mangkuk terbalik, dengan kuat melindungi Shoyan di dalamnya. Serangan ketiga orang itu juga diblokir sementara karena ini. Kegembiraan tanpa sadar muncul di hati tiga orang di sekitarnya ketika mereka melihat sikap defensif Shoyan. Formasi bintang 6 cahaya ini adalah harta karun pelindung dari sekte bela diri perang mereka. Formasi ini telah membantu mereka menghalau sejumlah besar musuh. Fungsi formasi bintang 6 cahaya adalah untuk menggabungkan doki dari 6 orang menjadi satu dan menyalurkannya kepada ketiga orang sebagai penyerang. Dengan cara ini, kekuatannya akan berlipat ganda. Di udara, keenam Dodi saling berhadapan. Doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar dan melilit 3 orang di dalamnya. Pada saat ini, Shoyan tampak seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Serangan dari tangan 3 elit Dodi menjadi semakin tajam. Dari kelihatannya, sepertinya penguasa aliran tubuh 6 sendi Shoyan akan segera hancur karena serangan mereka. Namun, dibandingkan dengan sedikit kegembiraan di hati ketiga orang itu, Shoyan yang saat ini dibungkus oleh bayangan penguasa Swan berangsur-angsur menjadi tenang. Dalam situasi seperti ini, jika Shoyan menggunakan telapak pencipta surga agung, ia tentu akan mampu menghancurkan formasi 9 orang ini. Namun, yang merepotkan adalah bahwa telapak pencipta surga agung membutuhkan waktu untuk dilepaskan. Shoyan saat ini ditahan oleh 3 elit Dodi. Ia tidak punya waktu tambahan untuk menggunakan telapak pencipta surga agung. Selain itu, ketiga orang ini bergandengan tangan untuk menekannya. Shoyan dengan menyedihkan menghalangi serangan 3 orang di sekitarnya. Serangan ganas semacam ini berlangsung lama. Namun dengan pertahanan Shoyan yang kuat bak benteng, mereka bertiga tidak mampu menghancurkannya dalam waktu singkat meskipun mereka kuat. Hal ini tanpa sengaja membuat ketiga Dodi mengerutkan kening. Dengan perlindungan api surgawi, kekuatan pertahanan Shoyan sangat menakutkan. Tak peduli taktik apa yang mereka bertiga gunakan, mereka tidak dapat benar-benar menembus pertahanan Shoyan. Terlebih lagi, api surgawi sendiri memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Setiap kali mereka menyerang, senjata mereka akan ternoda oleh api. Seiring berjalannya waktu, lapisan energi yang menutupi mereka bertiga menjadi semakin lemah. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, kemungkinan besar mereka akan kehilangan lapisan kekuatan pertahanan ini sebelum doki di tubuh Shoyan benar-benar habis. Kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Kita harus segera mengakhirinya. Pria tua berjubah kuning itu memperingatkan dengan suara serius. Pada saat yang sama, 2 Dodi bintang 5 tingkat lanjut lainnya juga mengangguk dengan berat. 6 elit Dodi di belakang mereka juga saling bertukar pandang. Sebuah pikiran terlintas di benak mereka, dan doki di dalam tubuh mereka mulai melonjak liar. Doki yang kuat memperkuat lapisan energi yang menutupi permukaan tubuh 3 Dodi. Pada saat yang sama, mereka bertiga juga melancarkan serangan yang lebih ganas ke arah Shoyan. Senjata di tangan mereka bertiga berulang kali menghantam penghalang api surgawi. Api menyembur keluar, dan ruang kosong berguncang. Teriak-teriak tak terlihat melingkar terus menyebar ke segala arah. Banyak suara keras yang memekakan telinga juga terdengar satu demi satu di bawah kobaran api. Bayangan penguasa Swan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menghalangi serangan mereka bertiga. Shoyan yang berada di tengah memejamkan matanya dengan lembut. Setelah hampir 2 jam tabrakan hebat, Shoyan juga menemukan bahwa meskipun apa yang disebut formasi bintang 6 cahaya ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendukung 3 orang di dalam formasi tersebut. Pada saat yang sama, mereka berenam telah menggunakan semua doki mereka untuk melindungi 3 orang di depan mereka. Hal ini menyebabkan mereka berenam pada dasarnya kehilangan semua cara untuk melindungi hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, jika sesuatu terjadi pada mereka berenam, formasi bintang 6 cahaya ini juga akan hancur. Sudut mulut Shoyan perlahan terangkat membentuk senyum dingin. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka saat ini. Dengan bantuan penguasa Swan, aliran tubuh 6 sendi untuk menghalangi, sebuah pikiran terlintas di benak Shoyan. Gelombang titik cahaya energi hitam pekat secara bertahap muncul di ruang kosong dan dengan cepat menggumpal menjadi tenda hitam pekat di belakang Shoyan. Ini tidak dilakukan lagi, adalah jalan agung kehampaan. Shoyan teralihkan dan tentu saja mengabaikan pertahanan penguasa aliran tubuh 6 sendi. Seketika, serangan 3 Dodi elit di sekitarnya tiba-tiba maju cukup jauh. Penghalang api yang telah diaglomerasi, penguasa aliran tubuh 6 sendi juga melemah dengan cepat.
Bahkan beberapa pemandangan di dalamnya dapat lihat samar-samar. Hahaha, orang ini sepertinya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Lelaki tua yang sebelumnya menjadi lawan Xiaoyan langsung tertawa terbahak-bahak. Serangannya menjadi jauh lebih ganas. Pikiran ini juga muncul di hati kedua orang di sampingnya. Tanpa disadari, serangan mereka bertiga menjadi lebih tajam. Setiap serangan mereka ganas, tampaknya mereka tidak sabar untuk menghancurkan penghalang api surgawi ini. Namun, Dodi bintang 6 itu samar-samar dapat melihat bahwa ada sosok hitam di bawah penghalang yang terpisah dari tubuh Xiaoyan. Apa ini? Hati lelaki tua itu sedikit menegang. Ia ingin memperingatkan dua orang di sampingnya. Namun, pada saat inilah penghalang api yang dibentuk oleh penguasa aliran tubuh 6 sendi tiba-tiba hancur karena serangan gabungan dari mereka bertiga. Bayangan penguasa Swan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pecahan. Pandangan mereka bertiga juga menjadi jelas pada saat ini. Melalui pecahan bayangan penguasa Swan, mereka bertiga dapat melihat dengan jelas bahwa sebuah tenda hitam yang tampak seperti lubang cacing berdiri di tempat Xiaoyan awalnya berdiri. Pada saat yang sama, mereka juga melihat dengan jelas bahwa salah satu sudut jubah hitam Xiaoyan telah memasuki tenda hitam pekat ketika bayangan penguasa Swan itu pecah. Dalam sekejap, reak spasial samar muncul di sekitar tenda hitam. Ekspresi mereka bertiga juga menegang saat ini. Tak lama kemudian, sebelum mereka bertiga sempat tersadar, tiba-tiba terdengar suara benda berat yang bertabrakan dengan tubuh manusia. Baru saat itulah pikiran mereka bertiga terguncang. Saat mereka tersadar, mereka baru saja akan berbalik dan menyelamatkan keenam orang itu ketika sesosok hitam tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Ketiganya terkejut. Mereka pada dasarnya secara refleks membuat sosok hitam yang menyerbu ke arah mereka terlempar dengan sebuah pukulan. Mereka segera memfokuskan mata mereka dan melihat. Baru kemudian, mereka dengan marah menemukan bahwa sosok hitam yang mereka lemparkan itu sebenarnya adalah salah satu dari 6 Dodi bintang 5. Sial, kenapa orang ini? Namun, saat mereka bertiga baru sadar, serangkaian suara ledakan terdengar di samping telinga mereka. Seketika, banyak sosok hitam melesat ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang aneh. Pada saat ini, mereka bertiga tidak lagi berani melukai orang lain secara acak. Saat giliran orang yang terakhir, Xiaoyan menarik kembali penguasa Swan berat. Ekspresi wajahnya juga menjadi sangat dingin. Meskipun dia tidak takut dengan formasi 6 bintang ini, keberadaan formasi pertempuran ini pada akhirnya menjadi masalah. Jika Xiaoyan ingin menghancurkan formasi pertempuran ini, metode terbaik sekarang adalah membunuh salah satu dari 6 orang, menyebabkan mereka tidak dapat membentuk formasi 6 bintang. Dengan cara ini, formasi pertempuran ini akan runtuh dengan sendirinya, tanpa diserang dan tidak akan dapat melakukan apapun lagi. Dengan gerakan tangan kanannya, Xiaoyan membuka telapak tangannya, memanfaatkan saat Dodi bintang 5 pulih. Telapak tangannya mendarat dengan keras di dada lawannya. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Ketika telapak tangan itu mendarat, tubuh orang itu langsung terlontar ke belakang, tanpa kendali. Melihat sosok manusia terbang di atasnya, ekspresi ketiga orang di belakangnya sedikit berubah. Mereka baru saja akan melangkah maju dan menangkapnya ketika tangan kanan Xiaoyan yang terangkat tiba-tiba mengencang, meledak. Teriakan pelan Xiaoyan terdengar. Pada saat yang sama, dada Dodi elit yang terbang mundur tiba-tiba meledak. Darah segar menyembur keluar. Seluruh tubuh fisiknya dan bahkan jiwanya hancur total oleh telapak tangan Xiaoyan ini. Dia bisa dikatakan benar-benar mati. Xiaoyan hanya menggunakan waktu singkat untuk menghabisi keenam orang ini. Dengan jalan besar kehampaan di depannya, Xiaoyan tidak perlu berhenti sama sekali. Pada saat yang sama, saat ia menghabisi satu orang, sosok Xiaoyan sudah muncul di samping orang lain. Sekarang, setelah 3 elit Dodi telah pulih sepenuhnya, satu-satunya orang yang masih berdiri tegak di udara adalah mereka bertiga dan Xiaoyan. Ketiganya sangat terkejut di dalam hati mereka. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa formasi 6 bintang cahaya yang paling mereka banggakan benar-benar akan dihancurkan oleh Xiaoyan begitu cepat. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum dingin. Formasi bintang 6 cahaya ini memang luar biasa. Namun, di hadapan jalan besar kehampaannya, formasi ini penuh dengan celah. Kalian bertiga, apakah kalian masih berniat melanjutkan? Xiaoyan menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum saat melihat 3 orang di depannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan 2 tenda lagi berkumpul di udara di sampingnya. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan jalan besar. Sekilas, mereka mengenali tenda-tenda yang dipajang Xiaoyan. Justru karena itulah mereka bertiga yang awalnya cukup takut pada Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah saat ini. Mereka secara pribadi telah melihat 6 Dodi bintang 5 jatuh satu persatu di depan Xiaoyan. Salah satu dari mereka bahkan telah meninggal di sini karena dia.
Dalam pertempuran hari ini, sekte bela diri perang mereka dapat dikatakan telah sepenuhnya dikalahkan. Jika mereka terus terjerat seperti ini, mereka tidak dapat menjamin apa hasilnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, lelaki tua bertampang tegap itu juga mengernyitkan alisnya erat-erat sambil menatap Dodi bintang 6. Pemimpin sekte itu tidak hadir. Saat ini, hanya dia yang bisa memberi perintah. Dengan situasi pertempuran saat ini, apakah mereka harus menyerang atau tidak, sepenuhnya terserah dia untuk memutuskan. Kerutan di dahi lelaki tua berjubah kuning itu semakin dalam. Ekspresi wajah tuanya suram, napasnya juga menjadi sangat berat. Kekuatan tempur Shoyan jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Sebelumnya, mereka bersembilan tidak dapat mengalahkan Shoyan bahkan ketika mereka bergabung. Selain itu, Shoyan telah menembus formasi 6 bintang mereka. Akan lebih sulit untuk menekannya. Sekarang, setelah dia memikirkannya, dia hanya bisa membiarkan Shoyan pergi. Tetua Agung, mengapa kita tidak mengerahkan seluruh anggota sekte dan menyatukan kekuatan kita? Kita pasti bisa menghentikan Shoyan di sini. Jika saatnya tiba, kita tunggu menunggu ketua sekte kembali. Tidak. Sebelum kata-kata dari 5 bintang Dodi lainnya selesai, lelaki tua berjubah kuning itu menampakkan ekspresi berwibawa saat dia menyangkalnya. Kekuatan seluruh sekte, kau ingin sekte bela diri perangku menggunakan seluruh kekuatan sekte untuk menghentikan Shoyan sendirian. Bahkan 9 orang Dodi tidak mampu menjebaknya. Apakah menurutmu dengan kekuatan seluruh sekte kita akan berhasil menghentikannya hanya dengan jumlah kita? Kupikir kamu sudah menjadi orang yang tidak waras. Pria tua berjubah kuning itu menegur. Orang itu buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ini. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Biarkan dia pergi. Butuh waktu lama sebelum wajah lelaki tua berjubah kuning itu tampak muram ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat enggan. Tetua Agung, tetapi jika Master Sekte kembali, baiklah, begini saja, aku akan bicara dengan ketua sekte. Tapi sekarang, kita tidak bisa lagi berkorban tanpa alasan. Kalau kita bahkan tidak mau melindungi murid-murid kita sendiri, apakah kita masih layak menjadi tetua? Jika sekte ingin maju, kita para guru adalah bagian terpenting. Kita tidak boleh melupakan gambaran besar demi hal-hal kecil. Pria tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata ini, kedua lelaki tua di sampingnya segera menunjukkan ekspresi malu. Selama bertahun-tahun, meskipun mereka berada di eselon atas sekte, mereka memang tidak mengelola urusan apapun. Seiring bertambahnya usia, mereka secara alami menikmati lebih banyak waktu luang dan bahkan mengendur dalam kultivasi mereka. Adapun para pengikut di sekte, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka hanya merasa bahwa mereka berada di eselon atas sekte dan harus diperlakukan dengan hormat oleh semua orang. Baru pada saat ini, setelah kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu terdengar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa fondasi sekte itu awalnya adalah para pengikut itu. Tuan Shoyan memang layak menjadi naga di antara manusia. Setelah melihatmu hari ini, aku yang tua ini juga sangat mengagumimu. Sayangnya, posisi kita berbeda dan kita ditakdirkan untuk tidak bisa berteman. Pertempuran hari ini kalah di sekte bela diri pertempuran. Tuan, silahkan pergi. Setelah merenung sejenak, lelaki tua berjubah kuning itu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Akhirnya, ia membuka jalan bagi Shoyan di depan 2 orang di sampingnya. Meskipun mereka berdua sangat enggan, mereka akhirnya minggir ketika melihat ekspresi tegas di wajah tetua agung. Hehehe, sepertinya kamu juga orang yang berakal sehat. Kalau begitu, aku akan berterima kasih padamu terlebih dahulu. Melihat ini, Shoyan juga menangkupkan kedua tangannya dan membalas sapaan itu. Seperti kata pepatah, orang yang sedang tersenyum tidak akan memukul. Orang yang tersenyum itu terlihat ramah dan Shoyan tidak bisa menghinanya. Tubuh Shoyan perlahan terbang maju di depan mata lelaki tua berjubah kuning yang tersenyum itu. Dia melewati mereka bertiga dan menuju ke barat. Tepat saat Shoyan hendak melewati mereka bertiga, ekspresi dari Dodi bintang 5 lainnya tiba-tiba menjadi garang. Dia mengabaikan kata-kata lelaki tua berjubah kuning itu untuk menghentikannya dan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Shoyan. Namun, tepat saat Dodi bintang 5 ini hendak menyerang, sebuah tinju langsung menghantam perutnya. Meskipun tidak ada doki yang digunakan, kekuatan menakutkan itu langsung menyebarkan doki yang terkumpul di dalam pusaran Dodi bintang 5 ini. Tubuhnya juga terlempar mundur 100 langkah tanpa terkendali. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Shoyan dengan wajah memerah. Kedua matanya dipenuhi rasa takut. Kelihatannya tetua sekte terhormatmu ini tidak ingin aku pergi. Dalam sekejap mata, tubuh Shoyan telah kembali ke posisi semula. Sekilas, tampak seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan tempat itu. Shoyan tersenyum tipis. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Pandangannya beralih dari Dodi bintang 5 di kejauhan dan menatap lelaki tua berjubah kuning itu. Fang Zerui, kembalilah segera.
Ekspresi lelaki tua berjubah kuning itu muram. Tatapannya langsung menatap Dodi bintang 5 sambil berteriak dengan suara dalam. Hati tetua yang bernama Fang Zerui langsung menegang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar bisa melancarkan serangan setajam itu dalam situasi seperti ini. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi Xiaoyan pukulan berat. Dia bahkan mungkin bisa menahannya di sini. Namun, dia tidak menyangka bahwa akhirnya akan seperti ini. Pada saat ini, hati lelaki tua berjubah kuning itu juga dipenuhi amarah. Dalam hatinya, dia berpikir tidak apa-apa jika orang ini benar-benar melukai Xiaoyan. Namun, dari kelihatannya, dia bahkan tidak berhasil mendapatkan sedikit pun keuntungan dari serangan diam-diamnya. Bukankah ini membuang muka sekte bela diri perangnya di depan begitu banyak orang? Serangan diam-diamnya gagal dan dia bahkan membiarkan pihak lain membalikkan keadaan. Jika masalah ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Xiaoyan, silahkan lanjutkan. Pria tua berjubah kuning itu menoleh, lalu dengan cepat menarik emosinya. Tubuh di balik jubah kuning itu sedikit bergetar, menandakan bahwa hatinya sedang tidak tenang saat ini. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Dengan memutar tubuhnya, dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit di bawah kakinya. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Setelah itu, lelaki tua berjubah kuning itu mengalihkan pandangannya yang sangat muram ke arah Fang Zerui. Ekspresi di wajah tuanya begitu muram hingga menakutkan. Dia benar-benar berharap bisa menampar orang ini sampai mati di sini. Namun, saat ini apa yang bisa dia lakukan padanya? Bagaimanapun juga, dia ada seorang tetua sekte. Setelah menghela nafas panjang, lelaki tua berjubah kuning itu melambaikan lengan bajunya dengan kasar. Dia hanya bisa menoleh tanpa daya dan pergi. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.